Jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. MHz RRI Propat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Dunsana Pandanga. Dan kali ini bertemu kembali di Minang Kreatif, edisi hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Dan kali ini kita kedatangan narasumber, ada Bang Damas Raya Priyane, merupakan seorang konten kreator. Dan di studio kita sudah bersama nih dengan narasumber kita ya Dunsana Pandanga. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Bang. Halo, assalamualaikum sanak pandanga. Oh iya, aduh. Dari namanya kayaknya abang ini orang Damas Raya nggak nih? Oh bukan, cuma bukan. nama. Nama doang. Nama doang, asli Padang. Aslinya Padang. Iya. Oke, itu kenapa sih Bang namanya Damas Raya? Ada Itu filosofinya nggak nih? ya karena Damas Raya itu kan kebetulan dulu orang tua kan suka sejarah. Jadi Oke. di kota Damas Raya itulah dulu orang tua terinspirasi memberikan nama sebagai Damas Raya. Gitu. Tapi itu ada kepanjangannya. Apa tuh Bang? Damai, masyarakat, sejahtera dan bahagia. Oke, jadi itu ya, damai, masyarakat, sejahtera, dan bahagia. Oke, Iya. tapi lahirnya nggak di Damas Raya juga, Bang? Bukan, lahir di Padang. Damas Raya baru tahun kemarin. Oh, 1 tahun yang lalu. Oh, 1 tahunnya. Atau mungkin dulu orang tua pernah tinggal di Damas Raya? Enggak, orang tua dua-duanya asli Padang. Oh, dua-duanya asli Padang. Iya. Oke, tapi kalau panggilan abang siapa nih? Panggilan dari kecil Rian. Oh, Tapi Bang sekarang karena banyak orang yang bingung kan, banyak yang manggil Damas aja sekarang. Oh, Damas aja sekarang. Iya. Ngelihat nggak tuh dipanggil Damas? Ngelihat ya Bang? Iya. Dipanggil Bang Damas sekarang udah ngelihat ya? Udah. Udah ngeh ya kali itu namanya. Mm-mm. Oke, jadi Bang Rian ini merupakan seorang konten kreator. Nanti Dunsana Padanga yang ingin bergabung bisa ya di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Nah, oke. Nah, boleh diceritain nggak nih Bang Rian, gimana sih awal mulanya itu bisa jadi konten kreator? Awalnya sih saya cuma suka sama film, terutama film action. Jadi awalnya dulu saya kerja di salah satu perusahaan distributor. Nah, di sana kan habis pulang kerja itu ngumpul sama teman-teman, cerita-cerita. Terus gimana nih kalau kita bikin adegan-adegan film? Terus teman-teman ini kan pada setuju semua. Kayaknya mereka itu juga antusias. Oke. Jadi saya yang rekam, mereka yang jadi talentnya. Oh, oke. Itu awal mulanya ya. Awal mulanya itu cuma pakai HP aja, iseng-iseng. Oh, iseng-iseng. Oke. Nah, terus di-post cuma di WhatsApp story dulu kan belum mengenal Instagram. Nah, pas di-post terus banyak orang yang komen, banyak yang lihat, terutama dulu orang-orang kedai-kedai. Dulu kan sebagai distributor kan saya menyalurkan barang ke toko-toko. Terus dilihat, wah bagus juga katanya kan. Keren juga. Sampai ada yang bilang, bikinlah ceritanya. Karena sebelumnya cuma adegan-adegan aja. Bikinlah cerita. Nah, akhirnya saya berkumpul sama teman-teman, dibikinlah satu cerita yang terkonsep. Pas udah dibikin cerita, terus mereka bilang lagi, nah kok cuma di WA saja, terus hilang saja. Ibaratnya siap berkarya, terus karya itu nggak tahu mau diapain kan, cuma di WA kan hilang. Sampai bikinlah YouTube katanya. Nah, dicoba diupload di YouTube. Tahu-taunya lumayan booming. Oh, lumayan booming. Diupload di YouTube, terus di-upload di IG. Terus ada nih akun IG, udah pada tahu kan, Otalapau. Tahu. Ternyata yang owner Otalapau ini kan Desbi Sugari. Itu teman saya waktu kuliah.
Kita itu udah lama nggak kontak setelah lulus kuliah kan, udah lama nggak kontak. Terus ketika mau dipromosikan ke Otalapau, Rian, Desbi. Nah gitu, dipromosikan Otalapau. Nah setelah itu kita kerjasama sama Otalapau. Oh, kerjasama. Jadi awal mulanya itu iseng-iseng, terus kerjasama nih, minta tolong di post di Otalapau, Iya. Instagram Otalapau. Oke, itu di tahun berapa nih Bang Rian? Masih ingat nggak? Kalau kerjasama sama Otalapau itu 2021, baru. 2021. Iya, Kalau untuk videonya di post? Di post ya 2021. 2020. Oh, 2020. 2020. Oke, ingat nggak tuh? Masih ingat nggak tuh konten pertamanya apa tuh? Itu waktu yang di YouTube itu ada tuh film Malik, mungkin pada tahu udah kalau udah pernah nonton. Oh, Itu iya, film tahu. Malik, ya. Nah, itu film salah satu film yang awal mula yang berkonsep lah, dibikin berkonsep. Itu cerita silat Minangkabau dulu. Oke, itu berarti pas yang pertama kali diupload di YouTube tuh asli ya atau parodi nih? Film Oh, emang film. dalam bentuk film, durasinya itu dia ada 3 part. Yang part satunya tuh bikin 30 menit. Tahu-taunya setelah dipromosikan di Otalapau booming. Lumayan lah. Alhamdulillah lah daripada yang sebelumnya kan. Iya. Terus dibikin part 2 yang 35 menit. Lumayan. Pas tadi part 2 kan, dibikin part 3 endingnya. Nah, itu melonjak abis. Itu melonjak banget ya. Iya, melonjak banget. Oke, itu berapa orang tuh Bang Rian? Kami itu namanya Teh Talua Picture dulu. Kita cuma teman-teman kantoran, paling sekitar ada 15-an sama orang-orang kadai. Ete kadai diikutsertakan. Oh, diikutsertakan juga. Ya, semuanya yang mau ikut ada sekitar 15 lah. 15 orang. Oke. Yang penting mau dulu ya. Yang penting mau, padahal belum ada endorse, belum ada AdSense-nya, AdSense belum jalan. Oke, yang penting coba dulu ya. Itu di tahun 2021. Iya. Oke, itu yang mikirin konsepnya siapa nih Bang Rian sendiri? Kalau dari konsep, ya saya sendiri konsep, editing, visual effect, sama pengambilan gambar saya sendiri. Saya cuma nggak ada, maksudnya saya nggak jadi talent, dikit-dikit saja jadi talent. Oh, dikit-dikit aja. Saya di belakang kamera full. Tapi sering juga kok lihat Bang Rian ini ya, jadi talentnya gitu. Yang kayak terakhir programnya ini ya, Cotako. Oh itu. Nah itu setelah kami udah lama vakum di Teh Talua Picture, tuh teman-teman udah pada kemana, sibuk urusan masing-masing kan. Terus saya fokus di Witbox. Witbox itu perusahaan yang menaungi Minanglip dan Otalapau. Oke. Nah, karena saya sudah gabung dengan Otalapau, jadi videografer Otalapau, nah otomatis saya masuk ke Witbox. Oh gitu. Nah, kebetulan sekarang kan di Minanglip lagi kita fokuskan per program masing-masing. Kebetulan saya handle Cotako, semacam game-game gitu. Iya. Itu yang nyari gamenya siapa nih Bang Rian? Kalau konsepnya kebanyakan GB. Oke. Ya, karena saya mikir lebih dari 5 detik itu saya udah sakit pala kan. Oke, berarti kalau untuk teka-tekinya nggak dari Google ya nyarinya ya? Terinspirasi ada dari Google. Cuma yang semua konseptornya tuh GB-Jeep. Oke, berarti Bang Rian jalanin aja nih. Jalanin aja. Jalin aja. Oke. Kita action aja. Action. Mikir itu sakit pala kan. Tapi itu untuk jadi talent Cotako itu nggak ada ngulang-ngulang tag Bang. Apa sekali tag langsung jadi nih videonya. Soalnya apa ya, setelah dilihat tuh kayak percaya diri banget gitu loh. Kayak emang bagus ininya, meran-meraninnya gitu. Oh, itu ya ada banyak tagnya lah. Soalnya kan kalau dari itu kan kita baca skripnya dulu, konsepnya dulu, kadang lupa ya diulang-ulang. Cuma kalau kepercayaan dirinya itu karena sering-sering ngomong di depan umum aja. Gitu. Jadi Public percaya speaking diri aja, ya, Bang? iya. Dan juga karena bahasa Minang kan.
Kalau bahasa Indonesia saya susah kayak sekarang ini saya susah ini bahasa Indonesia ini patah-patah. Oh, bahasa Minang juga boleh. Oh iya. Iya, karena kita juga ini ya di Pura 4 ini segmentasinya Minangkabau. Jadi dicampur-campur bahasa Minang juga boleh gitu. Oh gitu. Iya. Indonesia aja lah biar apa namanya kan. Biar bagus pula ya dilihatnya Iya gitu bagus kan. pula ya didengarnya kan masuk telinga enak pula. Oke, tapi kurang lebih tadi udah 4 tahun ya Bang jadi content creator dari 2021. Kurang lebih 3 tahun ya. Kalau konten kreator itu kan bikin konten, bukan berarti harus diupload kan? Konten Iya. kreator itu kan konten isi kreator pembuat, jadi pembuat sebuah isi, kan bukan uploader. Iya. Jadi saya sudah bikin konten itu dari WhatsApp itu 2019 baru. Oh 2019. 2019, 2020 baru pegang kamera profesional. Oh, oke. Berarti sebelumnya suka bikin konten juga, cuman 2020 baru pakai kamera, 2021 baru tuh mulai di up gitu. Iya, mulai di up sampai sekarang udah jadi videographer wedding. Yes, mantap. Tapi selama itu gimana sih suka dukanya, Bang Rian? Suka dukanya ya awal-awal ya dari HP modal nggak ada kan. Terus minjam kamera teman. Nah, padahal kan cuma bikin konten. Cuma ada nih orang yang minta tolong, udah bisa fotoin aku beralek nggak? Terus ya aku shock, saya shock. Waduh, foto beralek nggak ngerti lah, aku bilang kan. Terus nggak apa-apa, coba aja, katanya kan. Ya saya memberanikan diri, terus saya baca-baca aja, saya pelajari di YouTube gimana cara setting kamera ini segala macam. Untuk pertama kalinya turun di foto wedding itu tanpa lighting, cuma lensa kit, ya apa adanya aja. Terus ya syukurlah kliennya juga puas kan. Karena mungkin dia juga teman gitu. Puas ya kalian. Nah tapi setelah itu jadi kecanduan. Oh jadi kecanduan. Iya. Oke. Karena cuannya kali ya. Cuannya padahal ya waktu itu nggak banyak lah. Padahal kan cuma project biasa kan. Dari teman juga. Terus saya pelajari kamera, saya pelajari ini segala macam, saya upgrade alat, pelajari sampai sekarang udah jadi videographer wedding. Yes. Alhamdulillah. Itu di tahun berapa sih Bang mulai jadi videographer wedding itu? Awalnya sih ya 2020, akhir 2020. Akhir 2020. Itu pertama kali wedding tuh. Oke, itu pas pertama kali turun sendiri apa udah ada nih partnernya? Sendiri. Waktu itu saya setelah saya kerja di distributor, tadi kan distributor. Terus saya dapat pekerjaan di salah satu perusahaan retail. Nah, saya juga jadi digital marketing di sana. Nah, pegang-pegang kamera, cuma bukan kamera saya, kamera perusahaan. Terus ya kita bawa aja wedding. Bawanya diam-diam ya? Iya, bawa diam aja. Ya, tapi yang penting nggak rusak ya Bang Rian ya? Yang penting kita kan menjaga, Ya, yang penting kita menjaga alatnya. Oke, berarti itu awal mulanya. Tapi sampai sekarang masih ya Bang Rian? Sampai sekarang alhamdulillah udah punya alat-alat sendiri, udah nggak minjem-minjam lagi. Udah bisa lah cuan-cuanan kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang dari nol banget ya Bang bisa? Emang sampai dari sekarang? nol, alat nol, pengetahuan nol. Teman-teman nggak ada yang ngerti foto, nggak ada yang ngerti kamera. Kita belajar dari YouTube, belajar otodidak. Gitu. Oke, apa nih nama videographer weddingnya Bang? Untuk vendor wedding itu saya kasih nama istri saya Fiona Digital. Fiona Digital. Iya. Oke, kalau untuk fotografer bisa? Fotografer Videographer foto aja gitu. foto bisa. Oh bisa juga. Bisa juga. Oke. Tapi cara membagi waktunya gimana tuh Bang Rian? Selain jadi konten kreator kan juga jadi fotografer dan videografer juga ya. Nah gimana sih caranya Bang Rian nih bagi waktunya antara
jadi teleng, ngafalin skrip, terus ngedit-ngeditnya juga tadi tag videonya juga sendiri ya. Iya. Nah, gimana sih cara manajemen waktunya nih dari Sekarang udah kalian? ada tim teman-teman juga bareng teman-teman. Oh, Nah, sekarang udah ada tim. iya, kalau bagi waktunya biasanya kan wedding itu kan hari Minggu, Sabtu, Minggu atau Jumat. Nah, kita biasanya jadwal kontennya Senin sampai Kamis itu full. Oh, gitu. Nah, kalau ngeditnya ya malam. Ngeditnya kapan yang deadline yang deadline mendesak itu yang diutamakan. Oke, itu berarti kalau untuk program-programnya ini misalnya kalau untuk Cotako tuh misalnya ada harinya gitu ya. Mm-mm. Oke, berarti setiap hari itu ada konten-kontennya. Kalau dari ya program Cotako ini ditargetkan kan 3 kali seminggu. Awalnya sih Senin, Selasa, Rabu. Cuma kalau misalnya ada iklan yang masuk, ada endorsement yang masuk, yang booking di tanggal segitu, jam segitu kan. Nah, kita undur aja gitu. Oke, Skala prioritas saja. skala prioritas. Tapi Cotako nih emang nggak ada hadiahnya nih. Ada. Sebenarnya Cotako ini dulu ada program lama nih sebenarnya. Cuma untuk yang sekarang ini kita tampil dengan metode yang baru. Jadi ngomong langsung interaktif dengan penonton. Kalau sebelumnya tuh cuma kita videokan, kita cari orang-orang random, kita kasih pertanyaan. Terus yang benar kita kasih berupa hadiah kan. Kalau sekarang kita langsung interaksi dengan penonton. Nah, karena ini baru, termasuk baru lah. Jadi kita masih tanpa hadiah dulu. Nanti kita lihat dulu nih bagaimana nih interaksi penonton, viewers. Kalau misalnya viewers tertarik di bidang yang ini, nah baru kita kasih hadiah. Oke, tapi sejauh ini gimana nih viewers dari Cotako? Sejauh ini alhamdulillah, cuma kalau masyarakat Kota Padang ini lebih suka yang Cotako emang takut-takut biasa. Mantap Cotako biasa. Yang logika-logika kayaknya pada malas. Iya. Capek berpikir. Mungkin udah lelah kerja kan, disuruh berpikir lagi jadi malas. Iya, jadi malas. Tapi kalau yang lebih kayak kehiburan, kehiburan itu lebih alhamdulillah lebih banyak tuh. Oke. Selain Cotako apa aja sih program yang ada Minang Lip dan Otalapau, Bang Rian? Salah satunya ada itu program Bagara. Bagara ini seperti sketsa komedi. Kami dinamakan Trio Bagara. Itu saya pemeran orang yang kena tipu terus, orang yang lunak, lembek. Terus ada Dabajai itu preman, pemalak. Pokoknya yang jelek-jelek lah dia itu. Terus ada Abak, itu Jibi sebagai Abak. Itu biasanya penengah di antara kami itu. Orang tua yang bijaksana, tapi masih juga ditipu sama Dabajai gitu. Nanti di Ramadan kami boleh promosi dikit ya. Boleh. Oke. Di Ramadan nanti ada namanya Ota Ramadan itu. Nanti kita ada tentang Ramadan lah. Tentang Ramadan ya. Pokoknya tentang Ramadan. komedinya dapat, ilmunya juga dapat gitu. Oke, jadi jangan lupa follow ya Otalapau dan Minang Lip ya. Ya, telah yang Minang Lip. Oke. Berarti kalau untuk Otalapau dan Minang Lip total orangnya ada 13 orang. Sekitar 13 orang. Sekitar 13-an orang. Oke, Itu kan yang jadi kami juga ada talent, itu talent kerjasama sama talent lain juga ada. Oke, rame ya Bang Riannya 13 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu gimana sih Bang caranya supaya konsisten ya untuk update terus kontennya? Kadang kan misalnya nih kalau misalkan kayak konten kreator atau sosial media nih kadang ada turunnya, kadang nggak semangat gitu. Aduh, turun nih viewersnya gitu. Jadi kadang nggak semangat nih untuk ciptain atau bikin konten. Kalau dari Bang Rian gimana sih caranya untuk Minang Lip dan Otalapau ini tetap konsisten gitu? Kita pakai maaf saya batuk. Kita pakai sistem kayak perusahaan. Jadi kita ada punya target juga gitu. Ada targetnya. Soalnya kalau kita nggak ditargetkan kita pasti akan malas. Ya kalau nggak mood lah kan, malas bikin konten. Nah, jika kita dikasih target,
diberikan target, maka kita bikin schedule, kita bikin misalnya hari ini mau bikin apa itu udah ada ditargetkan kan. Jadi kita tiap hari itu tahu kita mau syuting apa, mau post apa, mau bikin apa itu kita tahu. Okay. Nah, terus juga kekompakan misalnya kan. Kalau ada endorse ya kita dulukan endorse. Duluin uang ya. Iya, soalnya kan klien gitu. Oke. Tapi kalau untuk 13 orang tadi ada bagian-bagiannya nih, nggak nih Bang Rian? Atau semuanya merangkap aja? Misalnya ini bukan. bagian sosial media admin, ini bagian kamera, ini bagian editing, ini bagian yang mikirin konsep apa gimana nih dari Minang Lip dan Otto Lapau? Oh, bukan, kita ada bagiannya masing-masing ya seperti perusahaan. Itu di CEO kami itu Ahmad Hafiz, mudah-mudahan dia dengar ini. Biar naik gaji apa gimana? Iya, nih? jadi dia itu salah satu digital marketingers apa namanya tuh. Nah, itulah pokoknya. Pokoknya ya. dia juga banyak baca-baca buku. Jadi konsep-konsep tentang strategi digital marketing itu dia teori-teorinya banyak sama dia. Jadi kita banyak juga belajar sama beliau. Itu jadi beliau yang kebanyakan otaknya Witbox itu. Oke. Jadi beliau yang mengatur ini bagian apa. Kita ada bagian riset. Itu ngeriset masyarakat Sumbar ini cenderungnya apa. Terus yang trending sekarang apa, yang viral apa, itu yang diriset. Terus ada juga yang bagian accounting, bagian seperti perusahaan-perusahaan lainnya juga ada. Terus ada yang bagian editor, videographer, dan pembuat skrip. Jadi kita yang bikin skrip, yang take video, yang edit, itu kita bagi-bagi. Karena nggak mungkin satu orang yang bikin skrip dia juga, yang take video dia juga, yang edit dia juga. Itu pusing karena saya sudah merasakan kemarin waktu di Tetalo Picture, saya yang bikin skrip, saya yang take video, saya yang edit, saya bikin visual effect, saya ini segala macam. Itu sangat menguras tenaga sekali, makanya kita bagi-bagi sekarang. Oh gitu, oke. Berarti udah ada bagiannya ya, Bang Rian? Ya udah ada bagian, tapi juga tidak tertutup kemungkinan misalnya kalau misalnya project lagi banyak, permintaan dari klien lagi banyak, endorse lagi banyak, nah kita juga bagi-bagi tugas. Misalnya saya videographer, kadang juga saya yang ngedit, saya juga bikin ide, kadang-kadang itu kalau misalnya project offer misalnya kebanyakan. Oke. Tapi selain jadi konten kreator, Bang Rian mungkin ada kegiatan lain? Selain dari konten kreator, saya ya wedding misalnya, jadi fotografer itu bukan untuk wedding aja. Jadi kalau misalnya ada event kerjasama dengan yang lain, lembaga-lembaga, ada acara-acara, atau ada event musik misalnya kan. Nah itu saya juga ikut mendokumentasikannya. Atau sekarang kan lagi banyak ini bikin video profil biografi. Iya, profil-profil kampus mungkin? Atau Profil sekolah? kampus, bahkan profil dosennya juga sekarang juga ada. Nah, saya juga ikut kegiatan di sana. Ah gitu, oke. Jadi produktif ya Bang Rian dari Senin sampai Minggu? Alhamdulillah produktif. Alhamdulillah. Iya. Nah untuk Bang Rian sendiri kenapa sih Bang mau jadi content creator? Biasanya kalau misalkan kayak laki-laki biasanya kayak malu, malas, nggak percaya diri atau takut nih nggak berwibawa lagi gitu. Nah kalau dari Bang Rian sendiri kenapa nih mau jadi content creator? Apalagi tadi konsepnya juga jadi yang ini ya, yang sering diketawain. Iya, yang sering dibully. Yang sering dibully. Ya kita nggak apa-apa karena mungkin kebanyakan orang iya pasti jadi konten kreator. Buat apa sih jadi konten kreator kan? Depan kamera malu-maluin. Ya kalau bagi saya sih selagi masih bisa bikin semua orang tersenyum ya apa salahnya. Iya. Kita juga bisa jadi hiburan bagi orang. Misalnya orang lagi pulang kerja lagi sakit kepala,
lagi pusing mikirin kerjaan kan. Nah, dengan konten ini kita bertujuan untuk menghibur mereka yang lagi pusing. Ya selain juga endorse. Ya intinya kan cuma uang. Ya. Tapi selain uang, itu juga kita kan juga bisa menghibur sesama yang lagi membutuhkan. Gitu. Oke, bener banget. Ada telepon nih, kita angkat dulu ya, Bang Siap. Rian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bistro. Oke, Ini silakan. Bang Rian ya, Ya? sama Bang Rian. Iya, Bang. Gimana ceritanya Bang Rian mau masuk konten gitu? Yang kedua, kenapa nggak dibikin saja cerita si Malin Kundang, Bang? Itu sangat bagus sekali idenya itu, Bang. Terima kasih ya, Bang Rian. Oke, terima kasih kembali, Bang. Oke, terima kasih kembali. Nah, gimana nih, Bang Rian? Nah, pertama gimana awalnya jadi konten kreator? Iya, kenapa mau gitu? Oh, di batuk boleh. Nah, awalnya mau jadi konten kreator ini kan, ya intinya kalau profesi itu kan kita kan mencari nafkah, mencari apalagi udah ada berkeluarga kan, apalagi udah ada anak, kita kan butuh nafkah, mencari nafkah. Nah, dengan adanya kayak konten kreator, awal mulanya menjadi konten kreator ini, karena saya suka sebenarnya saya suka film, movie, drama itu saya suka sekali. Bahkan dari kecil, apalagi saya suka film-film action. Nah, ketika saya awal mulanya ditemukan dengan teman-teman saya yang mau acting, yang nggak malu di depan kamera, itu saya sangat senang sekali. Makanya saya coba-coba untuk membuat sebuah adegan-adegan action bersama teman-teman. Nah, akhirnya kecanduan gitu. Nah, pas kecanduan, saya memikirkan ini apakah konten ini cuma untuk tag terus dihapus kayak gitu aja. Terus banyak yang bilang kita masukkan ke YouTube. Nah, makanya saya upload di YouTube. Akhirnya ketemu sama teman. Nah, ketemu sama teman si Desbi dari Otalapau, owner Otalapau. Makanya kita mulai collab. Nah, sampai sekarang jadi konten kreator gitu. Oke, awalnya iseng-iseng ya, Bang Rian. Ya, awalnya iseng-iseng aja. Saya nggak tahu Instagram saja. Instagram kan boomingnya 2015 itu kalau nggak salah. Saya aja baru bikin Instagram itu 2019. 2019. 2019 lah. Bahkan duluan YouTube dari Instagram. Oh, oke. Berarti kayaknya ini bisa jadi cuan nih, makanya ya coba bikin Instagram nih dari Bang Rian. Iya, karena lagi tren-tren waktu itu kan banyak dari platform lain itu ada drama-drama komedi kan, sketsa-sketsa komedi. Nah, kita coba bikin. Oke. Nah, tadi pertanyaan kedua Bang Rian, ada pengen bikin cerita tentang Malin Kundang gitu nggak nih? Ada pengen cerita. Dulu sempat terkonsep pengen cerita tentang Malin Kundang. Cuma kalau dipikir-pikir kan, kita untuk Malin Kundang ini kita butuh sponsor yang besar itu. Iya. Kalau kita bikin film kan kita modalnya cuman apa adanya, bahkan seadanya aja. Nah, kalau Malin Kundang itu memang harus gimana? Benar-benar harus Memakan budget ya. ya memakan budget karena kita butuh adegan naik kapalnya. Ya nggak mungkin naik kapal biasa ya, kapal nangkap ikan nggak mungkin kan. Ya, jadi kita butuh budget. Ada sih rencana mau bikin itu, cuma mudah-mudahan ini sponsor terutama dari pemerintah ini mendengar nih kan. Nah. Bisa ya. Ya. Oke, tapi sejauh ini pernah nggak nih Bang Rian ketemu orang itu Bang Rian yang di Cotako atau kayak Minang Lip gitu-gitu, pernah nggak Bang Rian? Ada sih, cuma Ada ya? nggak setenar Bajai sama Jibi. Karena saya awalnya kan di belakang kamera sebenarnya. Saya yang videografer. Cuma karena
kita butuh satu orang lagi talent, ya saya beranikan diri di depan aja lagi kan. Tapi pernah ya Bang? Pernah tuh lihat ceritanya, Bang? saya jalan mengengak kan. Tiba-tiba ada saja anak-anak yang bilang sabodo salam. Terus saya senyum gitu. Saya senyum, mereka minta foto. Oh gitu. Iya. Udara gimana pula rasa kan. Biasanya kan yang di foto itu bajai aja. Itu siapa tuh Bang yang awal mulanya nyiptain jargon sabodo salah? Sebenarnya Mas Sabodo itu karakter asli saya itu. Oh, karakter asli. Jadi saya memang sering bilang ngapain dipikirin, nggak usah dipikirin dunia ini kan masa bodoh aja, saya bilang kan. Kedengar sama Jibi, Oh, abang ini aja terus dibilang masa bodoh aja. Gimana kalau kita bikin aja masa bodoh tuh jadi jargonnya di Bagara. Terus saya bilang, wih bagus juga tuh Jib, saya aja nggak kepikiran kayak gitu. Jibi itu yang bilang ke saya kan gimana kalau kita bikin aja jargonnya kayak gitu. Saya setuju. Oke. Kalau cerita tentang kalau ketemu sama ibu-ibu pernah nggak nih Bang Rian? Ibu-ibu sih belum. Belum ya. Soalnya kalau ibu-ibu itu Dalip itu banyak. Dalip Kalau ya. Dalip itu memang ibu-ibu banyak fansnya. Oke. Kalau dari Bang Rian berarti anak-anak ya yang suka ya? Kebanyakan anak-anak sama kayak Dabajai itu fansnya itu anak bocil-bocil aja semua itu. Bocil-bocil. Kalau yang umur 25 sampai 30 itu GB itu. 30 ke atas tuh Dalip. Bunda-bunda banyak Dalip, tahu sama Dalip semuanya itu. Oke. Tapi sejauh ini apa sih Bang kendala jadi konten kreator? Kalau kendala dari yang paling ini bukan kendala konten kreator aja ya. Kendala dari fotografer sama videografer juga ini, editor juga ini, yaitu mood. Mood. Soalnya gimana ya? Kalau misalnya mood itu lagi nggak enak, lagi kacau, itu akan susah itu untuk memikirkan karya, susah itu berkarya itu. Begitu juga dengan konten kreator. Kalau kita lagi malas, lagi inilah, pasti kerja itu nggak selesai. Tapi kalau kita lagi mood, lagi semangatnya itu, saat semalam itu subuh itu selesai itu, apapun pekerjaan itu selesai itu. Begitu pula cepatnya kan. Tapi kalau udah nggak mood itu udah seminggu itu nggak akan selesai. Kayak sama gitu Bang. Sama sekepalo kan. Oke, berarti emang harus menjaga mood ya Bang Rian ya. Ya harus menjaga mood gitu. Pokoknya harus kalau jadi konten kreator itu pokoknya kita harus senang. Ya kuncinya ya masa bodoh aja kan. Gak usah ada ini segala Boleh masa dicontohin nggak bodoh. nih? Apa? Boleh dicontohin nggak nih Bang Rian? Gimana? Jargonnya. Contohin. Iya. Sebodoh aja lah. Ya sebodoh aja, nggak usah dipikirkan kan. Oke, tapi sejauh ini pernah dihujat nggak sih Bang Rian? Hujat itu pastilah, apalagi kita kalau di media itu kan netizen kan banyak. Di komen-komen tuh banyak tuh yang bilang, ih apa lo gaya apa jauh kok, mana nggak lucu do, aku. Saya sih terima aja, itu biasa. Saya masih bersyukur karena nggak separah Bajai. Bajai itu hujatannya itu, aduh, minta ampun saya tuh. Kalau dia udah live itu saya lihat aja komen-komen orang kan, aduh saya minta ampun itu, saya nggak sanggup saya seperti dia. Tapi dia itu memang mental baja sekali itu Bajai. Mental baja yang hampir sesuai sama namanya. Iya. Mental baja. Bajai. Bajai. Oke, kita ke WhatsApp ya Bang Rian. Oke siap. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela dari Simpang 4 Pasaman Barat. Untuk dialog malam ini saya ingin bertanya Kak ke narasumber yang malam ini hadir di studio. Menurut Abang susah apa sih menjadi konten kreator, terkhususnya untuk lingkup Sumatera Barat? Terus hal apa yang menjadi tantangan tersendiri selama berkarir menjadi konten kreator? Terima kasih Kak, mungkin itu saja untuk pertanyaannya.
Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih dari Bang Rian? Jadi apa tadi tantangan sebagai konten kreator? Iya, sesusah apa sih jadi konten kreator untuk di lingkup Sumatera Barat dan Susah, tantangannya? kesulitannya. Dan tantangannya gitu. Kesulitannya ini yang pertama sekarang sudah sangat susah jadi konten kreator karena kita misalnya di Instagram kan kita posting ini kalau agak susah naiknya. Misalnya view kita bisa jadi itu FYP tapi orang nggak follow kita. Beda sama dulu. Kalau dulu kan di tahun 2015 2016 konten apa aja kita sketsa kita itu kalau misalnya banyak view pasti banyak yang follow kita. Kalau sekarang udah beda, orang udah malas follow gitu. Ya satu-satunya cara yaitu dengan berkolaborasi. Karena di Instagram sekarang udah ada fitur kolaborator ya. Ya, undang kolaborator. Nah, ini adalah salah satu trik untuk menambah follower. Jadi kita berkolaborasi dengan selebgram atau teman-teman yang udah followernya udah tinggi. Nah, kita bikin konten bareng. Nah, terus kita juga bikin apa nama kayak Cotako itu kadang-kadang pernah kan kemarin kan ada hadiahnya itu. Nah, kita bikin ya tag 3 akun teman dan follow, komen, like misalnya kan. Nah, itu juga memancing orang untuk memfollow kita. Oke, kemarin apa tuh hadiahnya, Bang? Dari sponsor. Sponsoran lah. Sponsor-sponsoran. Cuma ya uang Kayak dia pulsa gitu ya. ya 100 ribuan gitu. Oke. Tapi lumayan lah kan. Iya. Buat nambah follower itu gitu caranya. Ya daripada pakai cara yang lain kan belum tentu. Ya. Tentu naik ya Belum tentu realistis. realistis. Nah, Oke. Nah, kalau dari Bang Rian sendiri apa sih tips sukses untuk menjadi konten kreator ini? tips suksesnya jadilah unik, berbeda. Jadilah unik berbeda. Nah, ini saya ada kasih cerita ini. Ini kalau dia dengar ini dia senang nih. Contohnya Unimida. Unimida. Itu adalah konten kreator masak. Oh, tahu yang masak Korea itu ya? Nah, masak Korea. Dia baru itu. Baru bulan Februari 2023 dia bikin konten. Sebenarnya kalau sekarang ini susah orang follow ini, tapi dia itu dengan sebagai konten kreator baru yang naik daun, dia bisa menjadi unik dengan berbicara dengan logat Korea sambil memasak. Nah, ini sangat di sinilah letak keunikan Unimida itu dari konten kreator lain sehingga orang Melihat gitu ya. ya melihat dan bersedia untuk memfollow Unimida sendiri. Nah, jadi untuk tipsnya jadi konten kreator tuh jadilah unik. Jangan orang lain kayak gini jadi kita tiru pula dia kayak gini itu nggak bisa. Susah itu. Jadilah berbeda. Oke. Jadilah ibaratnya kalau bahasa Minangnya jadilah untuk menarik perhatian orang lain, poaklah Anda. Poaklah Anda. Iya. Oke, jadilah berbeda. Gue berasa nih Be creative. Be kreatif. Oke, nggak berasa nih Marian kurang lebih udah 50 menit ya kita ngobrol-ngobrolnya. Nah, kita ke closing statement nih Bang Rian. Apa sih harapan Bang Rian untuk kedepannya khususnya kayak untuk Kota Lapau dan Minang Lip, atau apa sih rencana kedepannya dari Minang Lip dan Kota Lapau, dan juga pesan dan kesannya untuk generasi muda Minang kreatif? Harapannya yang pertama itu semoga dengan hadirnya media, salah satu media lokal di Sumatera Barat ini bisa menunjang, mendongkrak para pelaku UMKM untuk membuat bidang usahanya itu semakin dilihat orang gitu. Oke, Jadi kita targetkan untuk UMKM bisa beriklan. bisa beriklan. Biasanya kan kalau dulu kan di TV kan yang beriklan kan cuma perusahaan besar. Nah, misalnya perusahaan branding nasional kan itu terkenal. Nah, jadi kita semoga dengan adanya media di Sumbar ini, UMKM lokal, para pelaku bisnis usaha kecil menengah itu bisa
gimana produknya itu bisa dikenal oleh masyarakat banyak, Membranding produknya. membranding ya. produknya Oke. gitu. Nah, mungkin untuk harapan generasi muda Minang kreatif selanjutnya apa nih dari Bang Rian? Harapan saya semoga lebih banyak lagi di Minang ini melahirkan anak-anak muda kreatif yang baru dan unik, yang lebih kreatif. Oke. Ya, yang lebih sehingga bisa membuat nasional bahkan internasional lebih melihat sumber Minang itu bagaimana gitu. Oke. Jadi kita-kitalah yang bisa yang menaikkan daerah kita ini. Oke, siap. Terima kasih ya Bang Rian atas waktunya, kurang lebih nih 50 menit nih kita ngobrol-ngobrolnya. Apalagi udah datang juga nih ke studio Pro 4 RRI Padang. Terima kasih ya Bang Rian atas waktunya. Terima kasih juga Sanak Pandangan. Iya. Semoga sukses selalu nih untuk Kota Lapau dan Minang Lip. Sekarang berapa sih Bang Amin. jumlah followersnya? Otalapau 800.000 kurang, hampir 800.000. Kalau Minang Lip sudah 880.000 kalau nggak salah, hampir 900.000 kurang. Alhamdulillah itu real ya Bang. Real. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Otalapau dan Minang Lip semakin kompak, semakin dikenal seluruh Indonesia. Atau kalau bisa Amin. seluruh dunia ya. Amin. Oke, terima kasih Marian atas waktunya. Sukses Sama-sama. terus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sana penang tadi kita sudah bersama ya dengan narasumber kita, ada Bang Damas Raya Priyane. Jadi untuk Nusana Pandangan yang ingin memulai ya untuk menjadi konten kreator, jadilah berbeda atau unik. Terima kasih untuk Nusana Pandangan, dan Nusana Pandangan juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.